ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kami sampaikan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang fondasi kokoh seorang mukmin. Sebuah bangunan itu kuat dan kokoh bila fondasinya kuat. Begitu juga seorang mukmin, artinya ini keimanannya ini kuat apabila fondasinya itu kokoh. Apa saja fondasi tersebut? Yang pertama, orang tersebut harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa Arabnya disebut al-imanu billah, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah ini mencakup iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibagi ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat? Itu tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang bahari kadang istilah rububiyah, uluhiyah atau semacamnya sama namanya ilmu nahwu bahasa Arab, bahari kadang harakat, kadang titik, maka muncul titik, muncul harakat, muncul kaidah-kaidah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mempermudah dalam memahami bahasa Arab. Sama yang kayak mengenal Allah, memang zaman bahari ada. Kemudian muncul rumusan-rumusan tersebut, kaidah-kaidah tersebut, tujuannya supaya kita mudah untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala nang memiliki al-mulku, nang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini. Jadi dari atas ke bawah, Allah Subhanahu wa taala nang menciptakan segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ilmu tauhid, namanya menciptakan itu dari nang kadada menjadi ada, itu namanya al-khalqu, menciptakan. Amun manusia itu menciptakan biasanya dari yang sudah ada jadi ada yang lain. Misalkan itu manusia yang mengulang, cuman tisu itu diambil dari badan yang lain. Yang kayak HP itu diambil dari komponen-komponen lain. Yang kayak meja dari kayu, kayu diambil dari pohon. Pohon sebenarnya menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi penciptaan manusia dengan Allah itu berbeda. Bila Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bila manusia menciptakan dari yang sudah ada jadi ada yang lain. Itu definisi al-khalqu. Maka seorang beriman lawan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ini meyakini Allah itu yang menciptakan. Kemudian meyakini Allah itu yang memiliki. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang di langit dan di bumi, sabarataan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemilikan manusia ini disebut kepemilikan an-naqis, kepemilikan yang kada sempurna. Dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala adalah kepemilikan yang sempurna. Kenapa disebut kada sempurna? Karena kada sabarataan yang kita katakan awak kita pakai kehendak kita.
Misalkan orang dapat bagawi siang ke malam, dapat duit ditukarakan ke minuman keras, pasti takuni ka siapa aja? Jawabannya pada boleh. Kenapa? Padahal duit ulun nang bagawi ulun, nang lapah ulun ditukarakan ke minuman keras kada boleh. Karena duit itu pada sempurna milik kita. Maka harta itu harus digunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kepemilikan manusia, kepemilikan nang ada sempurna. Misalkan bagawi dapat duit dipakai kesan bajudi, takuni kasih apa aja? Jawabannya pasti kada boleh. Meskipun itu duit kita nang mencari, kita nang mendapatkan, tapi karena kepemilikan manusia itu kada sempurna, maka harta ada aturan cara menggunakannya. Ada hal-hal yang kada boleh disalurkan dari harta tersebut. Ini menunjukkan kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan yang ada sempurna. Jadi orang meyakini Allah itu yang menciptakan, kita paham penciptaan Allah yang memiliki, kita paham kepemilikan Allah, kemudian Allah yang mengatur segala sesuatu. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin alfa sanatin mimma ta'udun. Allah yang mengatur segala sesuatu dari langit ke bumi, dari bumi ke langit dalam satu hari. Menurut kita ini 1000 tahun. Jadi satu hari di langit itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini menunjukkan kehidupan dunia lawan kehidupan akhirat itu bedain. Jangan disesamakan, apalagi jadikan bahan gegayaan, bahan candaan. Ulun kada apa masuk neraka sehari 2 hari berdoku ada usah lagi nukar korek. Hendak merasai sehari sama kayak 1000 tahun. Dan candaan yang kayak ini pun kada pas. Maka Allah Subhanahu wa taala nang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sabarataan. Maka bila orang mengimani ini sabarataan, maka inya termasuk beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu segala bentuk ibadah, sesembahan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rububiyah itu dari atas ke bawah, Allah yang mengatur, menciptakan, tapi bila uluhiyah itu dari bawah ke atas. Artinya dari bawah ke atas itu ibadah kita, sambayan kita itu gasan Allah. Kita bersedekah itu gasan Allah. Kita menyembelih itu gasan Allah Subhanahu wa taala. Ada gasan yang lain. Nah, di sini kadang orang beriman rububiyah Allah, meyakini Allah itu menciptakan segala macam, tapi ketika beribadah ini ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah inti dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Apa disebut Tuhan di sini? Ilah di sini ada Tuhan yang diibadahi. Masuk dalam kategori uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan semata-mata yang dapat diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila seandainya seseorang menyembah, beribadah, menyembelih kepada selain Allah, maka itulah disebut dengan syirik. Melakukan kesyirikan, dan ini adalah kezaliman yang sangat besar.
Kenapa? Karena orang itu sabaraha ganal dosa, kada suah melakukan kebaikan apapun, tapi selagi inya ini masih mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka orang tersebut, kata para ulama, tahta masyiatillah, inya ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngarannya kehendak itu bila Allah hendak Allah siksa terlebih dahulu, bila Allah hendak Allah langsung masukkan ke dalam surga. Karena dalam hadis, ada hadis panjang dalam Sahih Muslim, itu dijuluki dengan hadis bitokoh, hadis kartu. Kata Nabi, yusabu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, kaina akan dikuciaki atau dikiyau seorang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diteriaki di atas makhluk-makhluk yang lain. Fayanzuru lahu tis'atun wa tis'una jillah. Imba itu orang tadi diunjuki 99 kartu dosa. Kullu sijlin hudal basar. Sauting kartu ini dosanya sejauh mata memandang. Jadi orang tadi memiliki 99 kartu dosa. Sauting kartu itu dosanya sejauh mata memandang. Artinya orang tadi berisi dosa sing banyakan. Kadada pintu dosa kecuali inya ini manggawi. Dosa apa aja digawi terus. Maka Allah Subhanahu wa taala bertakun, apakah malaikat nang mencatat dosa-dosa ini ada kesalahan? Maka orang tadi menjawab, la ya Rabbi. Kemudian setelah ditanya oleh Allah, Allah bertakun, alaka ujurun alaka hajah. Apakah pian ini ada berisi ujur, ada berisi alasan kenapa menggawi dosa ini? Maka orang tadi ketakutan yang luar biasa, fayuha rajul, itu menjawab, la ya Rabbi. Maka kata Allah, pada hari ini tidak ada kezaliman. Imba itu dikeluarkan sauting kartu, tulisannya la ilaha illallah. Maka orang tadi bertakun, wahai Allah, apa hubungannya sauting kartu ini dengan 99 kartu dosa Allah? Maka kata Allah, pada hari ini tidak ada kezaliman. 99 kartu tadi ditimbang pada timbangan, ngarannya ada kebaikan, otomatis keburukannya lebih banyak. Ketika la ilaha illallah ditimbang, ternyata la ilaha illallah tersebut lebih berat timbangannya dari 99 kartu dosa tadi. Maka orang tadi pun dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata para ulama menyimpulkan bahwasanya amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Oleh karenanya dakwah para nabi itu mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para tokoh-tokoh, para ulama-ulama terdahulu, itu dakwah mereka itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tauhid ini amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika orang menyatakan ulun mengisahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, tapi kada sekadar ucapan lisan, namun perbuatan juga mengamalkan dan hatinya ini bisa wujud yakin bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
munafik buahnya beriman kepada Allah, buahnya kadang melakukan kesyirikan dan segala macam, cuman hanya sekedar lisan. Ucapannya mengucapkan A, tapi hati nuraninya kehendak lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu berada di lapis paling bawah dari api neraka. Setelah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian seseorang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Kata Nabi, innallaha tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki berisi 99 nama. Barang siapa yang kau menghitung menghafal nama tersebut, dia masuk surga. Terima kasih. Ini kemudahannya lah. Jadi Allah memiliki 99 nama. Siapa yang kau menghitungnya menghafal, dia ini masuk surga. Jadi 99 ini sebujurnya labik, cuman dinyatakan 99 nama. Siapa yang kau menghitungnya masuk surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bahasa dulu lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha mulia. Maka nama-nama dan sifat ini harus kita imani. Jadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini sepaket. Harus diimani sabadataan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ada memiliki zat, ada memiliki sifat. Sama yang kayak manusia itu memiliki zat, memiliki sifat. Ini misal pendekatan. Namun ketika seseorang berbicara tentang sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang gaib. Dalam artian perkara gaib ini kita kada kau melihat Allah di dunia dan kau melihatnya kaidah di akhirat. Artinya bila kada kau melihat Allah di dunia, maka sikap kita ketika ingin menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu harus kembali kepada sumber yang paling terpercaya. Siapa? Yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kada mau menjelaskan Allah dengan akal kita. Karena akal ini terbatas. Akal itu sama dengan kayak mata, sama dengan kayak tangan, sama dengan kayak betis. Itu terbatas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mata orang melihat ini terbatas, kada kau melihat ke belakang, kada kau melihat di belakang dinding. Telinga pandangan ini terbatas. Betis juga langkahan itu terbatas. Sama dengan kayak akal manusia, pikirannya terbatas. Ada hal-hal itu yang kada kau dipikirkan oleh manusia. Cukup beriman dan patuh. Di antaranya itu berkaitan dengan nama-nama, sifat-sifat serta zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali kalimat-kalimat yang menjelaskan zat Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Berarti Allah itu memiliki tangan. Allah itu memiliki mata. Ada zat-zat Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalimat tangan, kalimat mata itu kita imani apa adanya. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala kada sama lawan tangan manusia. Karena ini perkara gaib, kita kada usah membayangkan ketika Allah menyatakan Allah berisi tangan, kita imani Allah berisi tangan. Ketika Allah berisi mata, kita imani Allah berisi mata. Mata hakiki, tangan hakiki, cuman kita kada boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Kenapa kada boleh? Karena sesama manusia, sesama makhluk aja itu tangan itu belain. Misalnya manusia lawan warik, warik berisi tangan, manusia berisi tangan. Itu sama-sama makhluk Allah. Bila kita menyambat tangan, tangan manusia bisa makan lawan tangan warik, kita pasti kada menerima. Atau sesama manusia, setiap manusia itu tangan itu belain-lain. Ada yang tak panjang, ada yang tak handa, ada yang tak kurus, ada yang tak lama. Tangan lelakian, tangan bibinian itu belain. Sesama makhluk aja sudah belain-lain, apalagi antara makhluk dengan zat Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, otomatis kada sama. Berarti kada kawan dibayangkan. Sehingga sikap kita itu ketika dijelaskan tentang nama-nama, sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala, sikap kita itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara gaib. Arti perkara gaib kita kada mau melihat. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, surga itu Allah janjikan manusia, orang-orang beriman kailah pacaran masuk surga. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci surga itu kayak apa. Dikelilingi pohon-pohon, ada 7 tingkatan. Imba itu surga ada yang terbuat dari sungainya, ada terbuat dari air susu, ada madu, ada koma. Dijelaskan secara rinci surga. Dari penjelasan tersebut, orang ketika membayangkan surga pada hakikatnya lebih luar biasa dari apa yang dibayangkan. Jadi membayangkan kayak apa aja kada mau sama. Padahal ini surga itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan ciptaan Allah ini sudah kada sanggup, yaitu surga, dan ini perkara gaib, apalagi membayangkan yang menciptakan surga yaitu Allah Subhanahu wa taala, otomatis kada pacangan sanggup. Maka bila orang beriman tentang rububiyah Allah, beriman uluhiyah Allah, beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah, maka seseorang harus beriman kepada malaikat. Malaikat itu jamak, mufradnya adalah malakun, jamaknya malaikat. Maka malaikat ini harus kita imani. Dan harus kita ketahui, karena malaikat itu jamak, berarti jumlah malaikat ini sangat banyak. Kita imani seberataan, baik namanya yang kita ketahui ataupun namanya yang ada kita ketahui. Dan pimpinan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Nabi SAW itu 2 kali melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Nah, pertama itu ketika Sidin mendapatkan wahyu pertama kali. Jadi ketika Nabi di Gua Hira di Jabal Nur, datang malaikat Jibril itu dalam wujud manusia, menggunakan pakaian putih, sampai turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Nabi Muhammad ketakutan,
karena pertama kali melihat ada sosok lain di Gua Hira menyendiri, balik ke rumah Mekah, di tengah jalan ada nama mengiau, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka Nabi melihat ke atas, sekalinya di sana ada malaikat Jibril dalam wujud asli. Maka ujar Nabi, kamana saja sini menghadap ke atas ufuk, ke langit, di sana ada malaikat Jibril. Jadi saking luar biasanya malaikat Jibril. Yang kedua itu ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi oleh malaikat Jibril dibawa dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Jadi selama seumur hidup Nabi Sidin itu melihat malaikat Jibril hanya 2 kali. Maka yang jelas sabarataan jumlah malaikat nang sing banyakan ini itu harus kita imani. Jadi malaikat jumlahnya banyak. Baik yang kita ketahui ngarannya ataupun yang kada kita ketahui ngarannya. Setelah beriman kepada malaikat, maka orang beriman kepada kitab-kitab. Tidak hanya Al-Quran, tapi sabarataan kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita imani. Baik Taurat, Injil, Zabur, itu sebujurnya sabarataan harus kita imani. Cuman yang harus kita yakini kadang lagi yang otentik, yang masih murni kecuali kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran ini Masya Allah turunkan sebagai petunjuk dan hidayah dasar manusia. Di Al-Quran ini mukjizat sangat luar biasa. Banyak orang-orang masuk Islam karena Al-Quran, dari para sahabat dan segala macam. Kenapa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Karena memang dari orang Arab itu mereka sangat mencintai bahasa dan budaya itu Arab bersyair, ada perlombaan dan segala macam. Maka turun Al-Quran dan orang-orang Arab kada kawa mengumpati gaya Al-Quran. Ini luar biasanya. Dan Al-Quran ini kadang mengumpati sistematika penulisan. Dalam artian bila orang melakukan penelitian, ada sistematika penulisan, cara menulis sebuah skripsi atau menulis sebuah buku. Didahului dengan pengantar, ada bab 1, bab 2, kesimpulan, penutup. Ketika menjelaskan sejarah itu dari awal, sebab ini, sebab atau menjelaskan peperangan, sebab perang, jumlah musuh, jumlah kaum muslimin, trik musuh, trik kaum muslimin, siapa yang menang, hanya kesimpulan. Tapi di Al-Quran ini gak ada urutan. Kenapa? Karena sistematika penulisan itu berubah-ubah pada sama. Dan disinilah keistimewaan Al-Quran, ada mengumpati sistematika penulisan. Misalkan contoh tentang perang Badar, Allah menjelaskan perang Badar dalam surat Al-Anfal. Ayat pertama itu dijelaskan yas'alunaka 'anil anfal. Buahnya batakon tentang harta rampasan perang. Ini menjelaskan perang sudah tuntung, sahabat batakon harta rampasan perang. Dari belakang menjelaskan. Justru disinilah keistimewaan Al-Quran. Jadi orang ketika belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka inya tidak hanya dapat shouting aja. Jadi
Jadi ketika ini sama kain ini menyelam, ini ada banyak dan ini ada patakan. Atau nang kayak masuk kebun binatang hendak melihat gajah, tapi nang dilihat ada warik, ada harimau dan segala macam. Sama nang kayak orang mempelajari Al-Quran, nang dikehendaki A, tapi dapat nang lain-lain faedahnya. Itulah kenapa Al-Quran tidak menghormati sistematika penulisan. Setelah kita beriman kepada kitab-kitab, setelah beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada seluruh para kitab-kitab, maka kita harus beriman kepada hari akhir, atau iman kepada para rasul-rasul. Sebelumnya iman kepada para rasul-rasul, maka kita harus meyakini para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu sabarataan harus kita imani. Dan nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu nabi sekaligus rasul paling terakhir. Berarti bila ada yang mengaku nabi imbas Nabi Muhammad itu ada mungkin ada lagi. Yang jelas terakhir kita harus imani sampai Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu udah balik. Ini sudah ada. Buat 12 menit lagi. Jadi setelah kita beriman kepada para rasul-rasul, beriman kepada nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu sabarataan kita imani. Kemudian kita beriman kepada hari akhir. Apa maksud hari akhir? Hari akhir itu dimulai ketika seseorang meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, di alam kubur. Maka ini adalah hari akhir. Kenapa? Karena ada malaikat mungkar dan nakir kainan nama kuni. Bila inya kaum menjawab, inya mendapatkan nikmat kubur. Bila ada kaum menjawab, inya mendapatkan siksa kubur. Itu diimani. Adapun di dunia itu ada ngarannya tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu harus diimani. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil. Kemudian sabarataan manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal dunia. Jadi di alam kubur itu ada yang ratusan tahun segala macam. Maka sabarataan manusia dari zaman dulu sampai akhir kayaknya itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke alam akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari hanya sejengkal. Kemudian ada telaga. Maka ini proses akhirat sampai kaina masuk surga ataupun masuk neraka. Maka ini adalah sabarataan al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Itu harus diyakini oleh manusia. Ada boleh, ada diyakini, karena ini meyakini bahwa berkaitan dengan fondasi seorang mukmin, keyakinan seseorang. Dan manusia itu ketika di alam barzakh setelah meninggal dunia ini sudah tahu hidupnya ini panjangan ke surga atau ke neraka. Jadi di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ketika inya kalau menjawab inya mendapatkan nikmat kubur. Dalam artian tahap awal inya mendapatkan nikmat kubur, berarti seharusnya itu panjangan baik. Sebaliknya ketika ingin mendapatkan siksa kubur, berarti kemungkinan besar ini seharusnya panjangan ada baik lagi tahapan-tahapannya.
Maka di dunia ini manusia itu satu umat aja, 60 tahun, 70 tahun, itu satu umat dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian, kehidupan yang hakiki. Kemudian setelah beriman kepada hari akhir, seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir tersebut baik ataupun takdir tersebut buruk. Buruk ini menurut manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu sabaratan itu baik. Karena takdir buruk itu ada hikmah dan manfaatnya yang Allah berikan kepada manusia. Dan iman kepada takdir ini adalah perkara terkadang ngalih dinalar oleh akal manusia. Maka seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, pertama ia harus meyakini Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Allah ingin tahu sesuatu yang belum terjadi. Allah tahu sesuatu yang akan terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui sesuatu yang pacangan terjadi. Bila yang pacangan terjadi kayak apa terjadinya, Allah itu mengetahui. Maka manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Bahkan ketika manusia di dalam kandungan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiupkan ruh, maka ditetapkan rezekinya, kapan ia meninggal dunia, rezekinya berapa, dan segala macam kehidupannya ini sa'idun am syarrun, maksudnya ini bahagia atau kada, banyak mendapatkan kenikmatan atau kada, itu sabarataan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini di dunia hanya menjalani ketika apa yang Allah tetapkan, maka ia tunduk dan patuh bahwasanya ini sabarataan adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan seyakin-yakinnya, maka hidupnya ini pacangan tenang, ada pusing. Dalam artian kita sudah ditakdirkan, berarti tinggal menjalani aja lagi. Maka ini adalah fondasi seorang mukmin dan harus diimani. Bila dia mengimani dengan keimanan yang sempurna, maka keimanannya ini kuat dan kokoh. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman atau fondasi seseorang agar kita ini semakin kuat dan semakin kokoh. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada bujur dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dari ulun dan dari syaitan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.